Misalnya salah satu di sini ada Kakak Lola, dia untuk di kota. Kenapa saya minta Kakak Lola? Karena saya perlu dia untuk benahi kota Gorontalo. Banyak yang harus kita benahi. Masjid-masjid harus kita benahi yang bagus. Jangan kita sekali berdiri masjidnya jelek semuanya. Banyak masjidnya, mesti kita buat cantik masjid-masjid kita, sehingga ada tempat ibadah. Ada juga di sini Dr. Charles Muldoko, saya lupa sebut. Beliau ini kenapa saya minta? Karena ini beliau ini adalah orang-orang berpengalaman. Ini adalah tim saya. Banyak lagi nih, masih ada Kakak Leno juga dari Kabupaten Bonebola. Ustaz juga ya? Kemudian Ustaz. Jadi Bu Bapak, saya ingin dalam 5 Cece juga ya? Penanggung jawab. Nah ini penanggung jawab ini. Kenapa saya bilang sejak kantor ini jadi, saya bilang sama Cece, ini tempat harus kita amankan. Jangan cuma jadi bicara politik saja. Karena berpolitik sama juga dengan beribadah. Jadi selain kita berbicara politik, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus minta kepada Allah petunjuknya, supaya jalan kita benar, jangan salah. Jangan cuma politik-politik yang asal politik mea-mea lagi ya. Ya Oma ya. Ini adalah tim yang saya bantu untuk bantu saya. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten maupun kota. Karena dalam 5-10 tahun ke depan, saya ingin mengejar ketertinggalan ini. Kemarin ini selama 4 tahun saya belum banyak berbuat apa-apa, tapi saya sudah membuat contoh-contoh, termasuk sekolah, anak-anak pembangunan sumber daya manusia PAUD. Udah lihat dulu tempat bermain yang ada di Limboto. Udah ada yang pernah lihat tuh? Ada? Udah. Itu sekolah standarnya mendekati internasional. Bukan cuma bentuk bangunannya, isinya pun anak-anak kecil itu ya sudah diajari bahasa Inggris. Nah ini kepala sekolahnya, meyakinkan tidak kepala sekolahnya? Diajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab, betul ya? Kepala sekolah, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka pun tidak sekolah di situ tidak bayar, gratis sekolah di situ. Seragam dikasih, makanan sehat diberikan. Bahkan nanti sekarang ini masih karena pilot project, ini pun sedang saya lihat sistemnya jalan atau tidak. Saya harus buat standarisasi. Nanti anak-anak sekolah itu karena belum masuk TK ya, masih balita, dia akan diajarkan di usia di sekolah. Pagi dia ke sekolah, bermain diajarkan keterampilan, ketangkasan, karena otaknya harus dilatih. Setelah itu tidur siang, sore kamar mandi ada untuk dia pulang. Dia boleh pulang. Pulang pun bersih. Ya, toiletnya juga disiapin untuk anak. Kalau nasib benar, ini saya katakan kepada kawan-kawan. Sekolah ini akan dibangun di 77 kecamatan. 77 kecamatan akan saya bangun. Kalau berhasil nasional. Dan kalau misalnya satu sekolah itu 100 anak, 77 sekolah berarti ada 7.700 anak. Setiap tahun akan kita siapkan masa depan mereka. Dari anak-anak, masalah stunting pun kita selesaikan di situ Pak. Orang tuanya akan memberikan pendidikan tentang bagaimana untuk menekan stunting itu sendiri. Jadi bukan cuma stunting itu bagi-bagi sekedar makanan, bukan. Ada konsep dalam membangun sumber daya manusia. Begitu juga masjid setiap kecamatan. Sudah saya keliling masjid kecamatan harus dibenahi, harus dipercantik, toiletnya, tempat duduknya harus bersih. Apalagi kalau perlu pasang air condition yang daerahnya panas supaya orang bisa ke masjid terus. Nanti digulung lagi kabarnya.
kecamatan akan dibangun sekolah itu dan masjidnya akan kita rapikan. Makanya saya katakan, kalau kita menang, Nasdem menang, ini adalah salah satu sumbangan. Ini apa ya? Bukan ngomong politik. Ini nama itu yang kita sampaikan. Karena saya setiap keliling selalu saya lihat apa yang dimaksud dengan Islamic Madinah. Saya mencoba menjabarkan nilai-nilai dengan adat istiadat Timur Tengah. Ibu bapak sudah lihat Danau Perintis? Kenapa saya bikin Danau Perintis itu? Karena saya di Gorontalo ini selama ini saya melihat mencoba mencari di mana tempat keluarga bisa membawa anak-anaknya untuk bisa membangun silaturahmi di antara mereka. Tidak ada tempat yang layak. Makanya saya coba bikin di Danau Perintis itu sendiri. Setelah Danau Perintis, saya akan cari tempat lain yang akan saya buat sehingga ada tempat buat keluarga. Itu namanya wisata keluarga. Saya sudah buat kan Danau apa? Menara Pakaian. Kenapa saya pasang lampu? Itu sudah salah satu tujuan saya. Ada tempat keluarga datang. Tapi saya belum selesai. Itu pun belum selesai. Ya ada Taman Daun. Taman Daun juga saya buat. Nanti dan ada di Pohuwato, Solusi Aceh, saya rapi di kampungnya di sana. Sampai saya bilang nanti masyarakat bisa menyewakan tempat tinggalnya. Kalau ada tulis-tulis backpack yang itu, tinggal di rumah masyarakat di sana. Jadi banyak di kepala untuk membangun Gorontalo. 5 sampai 10 tahun paling enggak, apabila Allah izinkan saya. Namun demikian, saya perlu didukung oleh kawan-kawan saya untuk membantu supaya ini bisa diwujudkan dalam 5-10 tahun. Banyak yang ingin saya kerjakan. Dan bagaimana caranya? Memberdayakan APBN, APBD, dan swasta. Ini harus disinergikan anggaran-anggaran ini. Anggaran pertanian, makanya kenapa Nasdem mesti menang di provinsi, kabupaten, kota, supaya anggaran yang pro kepada rakyat, pertanian, kebun, UMKM, kelautan, pendidikan, itu harus dinaikkan. Jangan anggaran dinaikkan hanya untuk akal-akalan pergi jalan-jalan. Cari anggaran di Jakarta, cari ini, saya sudah tahu lah, kalau saya nggak akan bicara jelek-jelek. Inilah yang menyebabkan karena yang tadi salah pilih, akhirnya setelah terpilih orang-orang kayak begitu. Atau ini, saya tidak bermaksud menjelekkan orang. Sebetulnya saya mengkritik, inilah Gorontalo, program Gorontalo yang harus kita teruskan. Jadi Bapak kalau tidak usah langsung. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Bapak sudah paham. Saya tidak ingin berpolitik di sini. Saya banyak. Ada pertanyaan? Boleh, dengan satu orang ya. Waalaikumsalam. Sorry.